Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem keuangan syariah dengan anggota kelompok saya sendiri Andri Dewatara NPM 1801020083, Risma Fatimah NPM 2001020007, Winda Rustianingrum NPM 2001020014, Ahmad Setio Adinugroho NPM 2001020023, dan yang terakhir Radhagina Salsabila Tiljuwir dengan NPM 2001020025. Pembahasan. Yang pertama, konsep memelihara harta kekayaan. Kedua, akad kontrak atau transaksi. Ketiga, transaksi yang dilarang. Keempat, prinsip sistem keuangan syariah. Yang terakhir ada instrumen keuangan syariah. Konsep memelihara harta kekayaan. Anjuran bekerja atau berniaga. Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk bekerja atau berniaga dan menghindari dari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta dan kekayaan. Harta kekayaan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dan memenuhi sebagian perintah Allah SWT seperti infak, zakat, haji, perang, dan lainnya. Menurut Rasulullah SAW, harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh dari hasil bekerja atau berniaga. Konsep kepemilikan. Syarat untuk harta yang baik yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik di jalan Allah SWT. Allah SWT merupakan pemilik mutlak segala sesuatu di dunia dan manusia sebagai wakil yang diberi kekuasaan untuk mengelola. Maka Allah telah menetapkan sebuah ketentuan syariah sebagai pedoman manusia untuk memperoleh dan menggunakan harta kekayaan yang ada, dan pada hari akhir nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Perolehan harta. Mendapatkan harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk pada kategori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan agama, maka dalam mencari rezeki manusia harus memiliki bidang yang halal walaupun mungkin mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan bidang yang haram. Perhitungan untung dan rugi harus dipertimbangkan untuk jangka yang panjang, yaitu untuk kepentingan akhirat, karena semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Risma Fatimah, NPM 2001020007. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai penggunaan dan pendistribusian harta. Dalam menggunakan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia, namun juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala di akhirat. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta yaitu yang pertama, tidak boros dan tidak kikir. Artinya, kita harus menggunakan harta dengan tidak berlebih-lebih dan kikir, serta untuk hidup di batas-batas kewajaran. Yang kedua, memberikan infak dan sedekah. Menggunakan hartanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat kebajikan. Yang ketiga yaitu membayar zakat sesuai dengan ketentuan. Ketika kita mempunyai harta yang berlebih, kita diwajibkan untuk memberikan zakat. Hal ini agar terciptanya rasa keadilan sosial, rasa kasih sayang, dan tolong-menolong. Yang keempat yaitu memberikan pinjaman tanpa bunga. Memberikan pinjaman kepada sesama umat muslim yang membutuhkan dengan tidak menambah jumlah yang harus dikembalikan atau bunga yang bertujuan untuk mempermudah penerima pinjaman. Hal ini dimaksudkan agar tidak memberatkan penerima pinjaman dan menggunakan pinjaman untuk hal-hal yang produktif dan halal. Yang kelima yaitu meringankan kesulitan orang yang berutang. Selanjutnya ada akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab yaitu al-aqd atau jamaknya al-uqud, yang artinya ikatan atau mengikat. Sedangkan menurut bahasa terminologi Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan dan penerimaan yang dibenarkan oleh syariah, yang akan menimbulkan akibat hukum akan objeknya. Kemudian ada jenis-jenis akad. Jenis-jenis akad dibagi menjadi dua,
yaitu akad baru dan akad ijarah. Akad baru adalah sebuah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirba. Dalam akad baru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak mempunyai hak untuk mensyaratkan sebuah imbalan apapun terhadap pihak lainnya, karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan mengharapkan imbalan dari manusia. Terdapat 3 bentuk akad, yaitu ada meminjamkan uang, meminjamkan barang atau jasa, dan memberikan sesuatu. Yang pertama adalah meminjamkan uang. Terdapat 3 jenis pinjaman. Yang pertama adalah qardha, merupakan memberikan pinjaman kepada seseorang tanpa syarat selain memberikan jangka waktu. Yang kedua ada rahan, merupakan pemberian pinjaman dengan syarat sebuah jaminan yang dalam bentuk atau jumlah tertentu yang harus dikembalikan. Yang ketiga ada hiwalah, yaitu memberikan pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lainnya. Kemudian yang kedua ada meminjamkan jasa atau barang. Terdapat 3 jenis dalam hal ini, yaitu wakalah, yaitu dengan memberikan pinjaman jasa atau barang sesuai dengan kemampuan saat kini. Yang kedua ada wadiah, yaitu sebuah akad turunan dari wakalah. Akad ini telah dirinci atau didetail tentang jenis pemeliharaannya dan penitipan. Yang ketiga ada kafalah, yaitu sebuah pinjaman dengan sebuah wakalah bersyarat. Selanjutnya memberikan sesuatu. Yang pertama wakaf, yaitu pemberian untuk umum atau agama yang tidak dapat dipindah tangankan, seperti untuk pembangunan masjid, pembangunan rumah yatim piatu, pembangunan rumah sakit, dan lainnya. Yang kedua ada hibah atau sedekah, yaitu pemberian secara sukarela dan hanya mengharapkan imbalan pahala dari Allah. Selanjutnya ada akad ijarah. Akad ijarah merupakan akad yang ditujukan untuk mendapatkan laba. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada akad natural uncertainty kontrak, adalah kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran. Jadi, pihak yang bertransaksi akan mencampurkan aset yang dimiliki menjadi satu, kemudian resiko akan ditanggung secara bersama-sama. Yang kedua, natural certainty kontrak merupakan sebuah kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran. Jadi, kedua belah pihak akan saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya barang atau jasa ini ditetapkan pada awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahannya. Yang selanjutnya mengenai rukun dan syarat akad akan dipaparkan oleh Winda Rustianingrum. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Risma Fatimah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Rustianingrum, NPM 20.01.02.0014. Materi yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat akad. Yang pertama ada pelaku. Pelaku itu merupakan seorang yang melakukan akad atau penjualan dan pembeli, penyewa dan menyewakan, karyawan dan majikan, sahibul mal dan mudhorib, mitra dengan mitra dalam musyarakah, dan lain sebagainya. Nah, pihak yang melakukan akad itu harus bisa memenuhi syarat, yaitu orang yang merdeka, mu'alaf, dan orang yang sehat akalnya. Kemudian yang kedua yaitu objek akad. Jadi apa sih objek akad itu? Objek akad itu sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu.
Nah, objek jual beli itu barang dagangan. Nah, objek mudhorob dan musyarakah merupakan suatu modal dan kerja. Objek sewa menyewa yaitu manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ijab kabul. Apa sih ijab kabul itu? Ijab kabul merupakan kesepakatan dari dua belah pihak yang menunjukkan bahwa mereka itu saling ridho. Nah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki maksud tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya. Nah, maka dari itu akad itu menjadi batal karena salah satu dari pelaku itu merasa terpaksa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang transaksi yang dilarang. Nah, larangan ini dikarenakan ada beberapa sebab, yaitu dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzolimi pihak yang bertransaksi dan lain sebagainya. Nah, dasar hukum yang dipakai dalam melakukan transaksi bisnis itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 juga. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi, setiap transaksi bisnis itu harus didasarkan kepada prinsip atas rela atau dari dalam hati antara kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur batil, yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan terzalimi. Begitu. Kita akan membahas tentang apa saja sih yang termasuk dalam transaksi yang dilarang. Yang pertama, semua aktivitas bisnis yang terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah. Nah, aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah seperti babi, homer atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada riba. Riba ini berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah. Nah, berkembang atau anawau, meningkat atau al-irtifa, dan membesar atau al-ulu. Nah, Imam Syarazi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau ud yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Selanjutnya, C. Penipuan. Terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. D. Perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bila dalam undian kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh yang menang. E. Transaksi yang mengandung ketidakpastian terjadi ketika terdapat ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam 5 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad. Selanjutnya, F. Monopoli. Alasan larangan monopoli sama dengan larangan penimbunan barang atau ihtikar. Walaupun seorang monopolis tidak selalu melakukan penimbunan barang monopoli, biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. G. Rekayasa permintaan atau bayan natsi. Anatsi termasuk dalam kategori penipuan karena merekayasa permintaan, di mana saham pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga tinggi. H. Suap dilarang karena dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntung dibandingkan yang tidak membayar.
Selanjutnya I. Penjual bersyarat atau ta'aluk. Ta'aluk terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhnya rukun atau sesuatu yang harus ada dalam akad, yaitu objek akad. Misalkan A bersedia menjual barang E ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A, atau A bersedia menerima pesanan B asalkan C dapat memenuhi pesanan. Selanjutnya J. Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli atau bai al-inah. Misalnya A menjual secara tunai pada B, kemudian A membeli barang yang sama secara kredit. Dari contoh ini kita lihat ada dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli yang tujuannya bukan untuk mendapatkan barang, melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran. Selanjutnya K. Jual beli dengan cara talaki al-rukban. Jual beli dengan cara mencegat atau menumpas pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Cara ini tidak diperbolehkan secara syariah sesuai dengan sabda Rasulullah. Selanjutnya, prinsip keuangan syariah. Berikut ini adalah prinsip sistem keuangan Islam sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang akan dijelaskan oleh Mbak Gina. Selanjutnya saya Gina Salsabila Tiljuir dengan NPM 2001020025 yang akan menjelaskan prinsip sistem keuangan syariah yang pertama, yaitu pelarangan riba. Riba didefinisikan sebagai kelebihan atas suatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba atau dalam bahasa Yahudi disebut ribit telah dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang. Oleh karena sistem riba ini hanya menguntungkan para pemberi pinjaman atau pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama. Padahal untung itu baru diketahui setelah berlalunya waktu, bukan hasil penetapan di muka. Yang kedua yaitu pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang, yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua belah pihak akan saling membantu untuk bersama-sama memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Saat ini fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas dan sebagai modal potensial. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan. Sedang dalam fungsinya sebagai modal nyata, uang dapat menghasilkan suatu baik menghasilkan barang maupun jasa. Oleh sebab itu, sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba. Yang keempat yaitu larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, seperti judi dan transaksi yang memiliki risiko sangat besar. Yang kelima yaitu kesucian kontrak. Oleh karena Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko atas informasi yang asimetris dan timbulnya moral hazard. Yang keenam yaitu aktivitas usaha. Seluruh kegiatan usaha harus merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Usaha minuman keras, judi, dan peternakan babi tidak boleh dilakukan. Instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu akad investasi, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Kelompok akad ini adalah murabahah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. Pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha. Yang selanjutnya yaitu musyarakah, akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam suatu kemitraan. Yang ketiga yaitu sukuk atau obligasi syariah, merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu saham syariah, produknya harus sesuai dengan syariah. Instrumen yang kedua adalah akad jual beli atau sewa menyewa,
yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certain contract. Kelompok akad ini sebagai berikut. Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Salam merupakan transaksi jual beli di mana yang diperjualbelikan belum ada. Istisna memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dengan istisna pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil dalam beberapa kali atau termin, atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu ujaroh, merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewaan, penyewaan untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Yang terakhir adalah akad lainnya. Akad lainnya terdiri dari beberapa yaitu yang pertama, sharf, merupakan perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Wadiah merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut. Korful hasan yaitu pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Waktu pengembalian pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Al-wakalah merupakan jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke lain. Untuk jasa itu yang dititipkan dapat memperoleh fee sebagai imbalannya. Kafalah yang merupakan sebuah janji pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak pada pihak lainnya. Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama atau al-muhil kepada pihak lainnya atau al-muhal alaih atas dasar saling mempercayai. Dan yang terakhir yaitu ran, merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan aset berupa penanaman harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.